I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kita pagi hari ini boleh belajar firman Tuhan. Saya mengetahui bahwa Bapak dan Ibu serta saya adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. Dan pagi ini kita mau belajar bersama-sama tentang jalan hidup bahagia dari Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan saya terus berharap serta berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat senantiasa, sehat secara rohani, kita bertumbuh kuat di dalam Kristus, kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan di dalam doa, dan tetaplah menjaga kesehatan jasmani. Wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita. Kenakan masker saat keluar dari ruangan, menutupi hidung sampai di bawah dagu kita. Dan jangan lupa untuk membasuh tangan dengan air mengalir dan sabun, ataupun menggunakan hand sanitizer, karena kita sudah mulai terbiasa kembali bersalaman, beradu tangan, ya, tos, dan lain sebagainya. Dan dengan orang-orang yang belum kita kenal, jaga jarak, supaya kita tetap sehat, dan orang lain juga sehat. Berdoa terus supaya wabah penyakit ini segera selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini tentang jalan hidup bahagia, dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami ingin menikmati jalan hidup yang bahagia, seperti yang firman Tuhan ajarkan bagi kami pagi ini. Biarlah kami dapat melakukan segala kebenaran firman-Mu, hingga kami menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak dan Ibu yang belajar, berkati hamba-Mu yang mengajar, supaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-8. Saya ingin kita membacanya bersama-sama dan dengan bersuara, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik, siap? Mari Amsal pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berbicara tentang kebahagiaan, ada banyak orang berpikir orang-orang yang namanya terkenal itu berbahagia, orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu berbahagia. Nah, ada contoh orang terkenal tetapi tidak berbahagia karena tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui dalam sebuah berita ada seorang yang bernama Dalida. Dia adalah ratu kecantikan Mesir di tahun 1955. Dalida kemudian hijrah ke Paris, pergi ke Paris, dan di sana dia berhasil menjadi penyanyi dan pemain film terkenal. Karirnya sukses, kekayaannya berlimpah. Namun, Dalida merasa hidupnya sangat malang. Suaminya yang bernama Lucien Marise meninggal karena bunuh diri. Demikian juga Lu Yui Tenko, kekasihnya kemudian. Kenyataan itu membuat Dalida sangat terpukul. Akhirnya di tengah ketenaran dan kekayaannya, dia memutuskan untuk bunuh diri.
Dalida menulis sepucuk surat sebelum mengakhiri hidupnya dengan tulisan, beban hidup sungguh tak tertanggungkan. Jadi kita melihat keberhasilan lahiriah bukanlah jaminan kebahagiaan kalau orang itu tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, setiap orang tentu menginginkan hidup yang berbahagia. Makna bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas, itu kebahagiaan. Rasa bahagia ini memang bisa berbeda satu orang dengan orang yang lain. Tetapi demikian karakteristiknya tetap ya, merupakan kebahagiaan itu merupakan kepuasan terhadap hidup atau kejadian yang sedang dijalani. Jadi karena kebahagiaan itu bersifat personal, ada banyak orang yang memberi definisi atau makna atau arti bahagia menurut cara pandang, menurut pikiran, menurut perasaan mereka sendiri yang mereka anggap itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, jalan menuju bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar pagi ini bersama-sama. Mari kita menilai diri kita sendiri sekarang. Apakah kebahagiaan menurut pendapat kita? Kalau saya ditanya demikian, kebahagiaan saya adalah ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena disitulah saya diubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Dan saya mendapatkan pengampunan dosa yang sudah saya buat sampai saya menerima hidup yang kekal dan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga nantinya. Itu merupakan kebahagiaan menurut saya. Yang kedua, apakah kebahagiaan kita berhubungan dengan Tuhan? Saya mengatakan harus berhubungan dengan Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang berkenan di hati Tuhan adalah kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita belajar jalan hidup bahagia, kebenaran yang pertama, menurut Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2, tidak melupakan ajaran Tuhan. Itu adalah jalan hidup bahagia. Salah satu penyebab kebahagiaan adalah memiliki umur panjang, ya. Senang melihat orang-orang yang lanjut usia seperti Bapak Ibu, dan saya berharap, kita semua berharap punya umur yang panjang. Itu bahagia. Nah, Salomo dalam tulisannya di kitab Amsal yang kita miliki sekarang, ketika Salomo menulis tulisannya itu, dia diberi ilham oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Tuhan dalam menuliskan perkataannya, dan inilah firman Tuhan bagi kita sekarang ini. Dia mengatakan bahwa hidup orang percaya yang diberkati dengan umur panjang menurut Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita tidak boleh melupakan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Berarti hal itu membuat kita berusaha untuk mengingat di dalam pikiran kita, sehingga bisa mempengaruhi seluruh perbuatan kita sehari-hari, tentang apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat, ya. Dan kita harus memelihara perintah Tuhan. Berarti menjadikan perintah Tuhan itu sebagai pedoman bagi arah hidup kita. Tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Ajaran dan perintah Tuhan harus kita jadikan bagian yang menyatu, terintegrasi dalam diri kita, ya. Hal itu berarti kita mau mentaati perintah Tuhan. Nah, bagi orang yang demikian, firman Allah mengatakan umurnya panjang, lanjut usia, dan bahkan Tuhan memberikan juga bagi kita damai sejahtera di dalam Kristus. Ya, umur panjang tanpa damai sejahtera itu menyiksa, ya. Umurnya panjang, nggak punya damai sejahtera. Jadi itu sangat menyiksa. Syukurlah bahwa Tuhan mengaruniakan keduanya, umur panjang dan kesejahteraan bagi kita. Nah, mari kita menilai hidup kita. Bapak dan Ibu, mengenai perintah yang tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Apakah perintah Tuhan membatasi kebahagiaan kita? Saya mengatakan tidak. Justru ajaran Tuhan itu memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Karena itulah yang baik bagi kita dan yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua,
Berikan contoh hidup yang tidak melupakan ajaran Tuhan. Ya, ketika kita mau melakukan perbuatan yang jahat, kita ingat ajaran Tuhan. Jangan melakukan perbuatan jahat. Kalau melakukan perbuatan jahat itu banyak ruginya ya. Kalau melakukan perbuatan jahat kita bisa ditangkap, kita bisa dipenjarakan, kita bisa tersiksa, dan umur kita jadinya nggak panjang. Kebenaran yang kedua mengenai jalan hidup bahagia, tidak meninggalkan kasih dan setia. Menurut kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu, kebahagiaan akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan penghargaan dari manusia dan yang terutama dari Allah. Salomo memberitahukan caranya supaya kita bisa mendapatkan penghargaan dari manusia dan yang terutama dari Allah. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 menuliskan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Jadi jelas, kasih dalam ayat ini adalah kebaikan dan kemurahan yang ditunjukkan kepada orang lain. Sedangkan setia adalah karakter yang menjaga kesucian, ucapan, mulut, dan tindakan kita sesuai. Jadi agar bahagia, kasih dan kesetiaan ini harus dikalungkan pada leher. Artinya apa? Kasih dan setia itu harus dipraktikkan pada orang-orang di sekitar kita. Orang tahu bahwa kita adalah orang yang penuh kasih, dan orang tahu bahwa kesetiaan dalam diri kita nyata. Nah, kedua sifat ini juga harus dituliskan pada loh hati kita, dengan maksud itu sudah menjadi karakter atau mendarah daging, menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita. Orang yang mempraktekkan kasih dan setia kepada sesama, pasti dia mengalami kasih dari sesamanya. Allah yang adalah kasih juga pasti senang dengan orang yang mengasihi sesamanya. Orang yang demikian pada akhirnya, orang yang penuh kasih dan setia, mendapatkan penghargaan dari manusia, bahkan dari Allah. Pastilah penghargaan ini membuat kebahagiaan tersendiri bagi penerimanya. Ingat, kita perlu bertekad tidak meninggalkan kasih dan setia. Yang ketiga tentang jalan hidup bahagia, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Orang yang lurus hatinya itu akan merasakan kebahagiaan. Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 memberi 3 langkah bagi kita untuk mendapatkan hal itu. Ya, yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, kita percaya dengan kebulatan hati, utuh, total, tanpa terbagi, tanpa tersisa, atau tidak separuh-separuh, tapi keseluruhannya. Ini berarti seluruh hidup kita pasrahkan dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kita dilarang bersandar pada pengertian sendiri. Inilah yang sering mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersandar kepada pengertian kita sendiri, sehingga membuat karya Tuhan tidak maksimal terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Jadi dalam segala tindakan kita mesti mengetahui ini benar di hadapan Tuhan, saya melakukannya dan Tuhan setuju. Itu artinya kita mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Perencanaan kita, keputusan, tindakan harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan, seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan saat kita menjalani hidup kita. Tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita berarti kita menghina Tuhan. Tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Bila ketiga perkara itu dilakukan, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Tuhan akan membuat lancar perjalanan kita. Jika kita harus menghadapi tantangan, Tuhan akan memampukan kita mengatasinya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, pastilah orang yang berbahagia. Kebenaran yang keempat tentang jalan hidup bahagia, kita tidak menganggap diri sendiri bijak. Amsal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak. Tapi kita membutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup ini.
Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 8 melarang kita untuk menganggap diri kita sendiri bijak. Hanya Allah saja yang maha bijak. Manusia yang menganggap dirinya bijak biasanya sombong dan kemudian dia mengabaikan Allah atau tidak mau peduli kepada Allah. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita harus takut akan Tuhan dalam konteks hormat kepada Allah yang maha bijak dan maha kuasa itu. Kalau kita melaksanakan langkah kedua itu, maka akan menuntun kita untuk melakukan langkah yang ketiga, yaitu menjauhi kejahatan. Kita nggak menganggap diri sendiri bijak, kita menghormati Allah, dan otomatis kita akan menjauhi kejahatan dalam hidup kita. Kalau ketiga perkara itu kita lakukan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita tidak menurut jalan sendiri, kita tidak melakukan kejahatan, kita takut akan Tuhan, jalan kita akan dibuat Tuhan lurus, dan kita akan menemukan kebahagiaan. Ketika kita harus menghadapi tantangan, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk mengatasinya. Orang yang demikian, pastilah orang itu orang yang berbahagia. Jadilah orang-orang yang berbahagia, seperti yang firman Tuhan ajarkan bagi kita pagi ini. Dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah diingatkan, jangan melupakan ajaran Tuhan. Tidak meninggalkan kasih dan setia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Kiranya kita diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang menemukan jalan hidup bahagia. Mari kita mengakhiri dengan berdoa. Kita mohon hikmat Tuhan menyertai kita. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar tentang jalan hidup yang bahagia, hingga kami dapat melalui hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, dan kami menjadi orang yang berbahagia seperti yang diajarkan firman-Mu. Biar kami tidak melupakan ajaran Tuhan, biar kami tidak meninggalkan kasih dan setia, dan biar kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kami tidak menganggap diri kami sendiri bijak, tapi bersandar penuh kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami dapat menjadi orang-orang yang menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be